Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Penanggung Kepala Sekolah SDN Purwotengah Bapak Hedi Purwanto SPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 serta Bapak dan Ibu guru SDN Purwotengah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi membangun budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Bapak dan Ibu, izinkan saya sebagai pembawa acara pada kesempatan ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. 4. Doa dan penutup. Bapak dan Ibu, marilah kita buka acara pada siang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan penanggung jawab Kepala Sekolah SDN Purwotengah kepada Bapak Hedi Purwanto SPD. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta pegawai SDN Purwotengah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka, bisa bertemu dalam rangka pengimbasan kegiatan diseminasi membangun budaya positif dari Bapak Ibu calon guru penggerak SDN Purwotengah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan terang-terang berupa syariat agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita berkumpul dalam rangka diseminasi atau pengimbasan. Jadi nanti kita dengarkan dengan seksama apa itu yang dimaksud diseminasi disiplin positif. Tadi saya juga sempat mempelajari apa itu diseminasi, apa itu disiplin positif. Jadi nanti kita dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru bergerak dari SDN Purwokerto. Karena disiplin positif ini bukanlah sekedar aturan yang harus diikuti, namun lebih dari itu disiplin positif tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan yang kondusif di mana setiap individu ini merasa dihargai, dihormati, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kalau nanti Bapak Ibu TGB bisa nanti dalam pengimbasan dijelaskan dulu secara sederhana apa itu pengertian diseminasi, apa itu pengertian disiplin positif sebelum melangkah ke yang lebih jauh. Karena di sini saya lihat dari KBBI ini diseminasi artinya penyebarluasan ide, gagasan, dan lain sebagainya seperti itu. Dan saya baca tadi diseminasi ini kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi sehingga timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Terus juga nanti dalam di bedanya apa antara sosialisasi dengan diseminasi itu seperti apa? Nanti kita dengarkan bersama ya. Jadi terus hubungannya apa? Perbedaannya disiplin positif dengan peraturan atau sanksi. Di mana itu nanti perbedaannya di mana? Tolong dijelaskan secara rinci kepada kita yang belum memahami itu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Ibu calon guru bergerak dari sektor tengah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan, belajar dan menerapkan prinsip disiplin positif dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dengan kerjasama yang baik kita dapat mewujudkan sekolah yang lebih baik dan lebih menyenangkan bagi kita semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Purwokerto SPD. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa, menundukkan kepala sejenak, seraya memohon keberkahan dari Yang Maha Pencipta. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mari berdoa kita semuanya berdoa ada hari ini berikan keberkahan Allah SWT. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hadzal jamaah dan maghfuratan farqana dan berkah ya jadi Rabbana ja'alna muqimus shalah ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا هب لنا من ازواجنا واولادنا وذرياتنا وذرياتنا انك الرحمن محمد رسول الله وقوة اعيننا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Demikian Bapak dan Ibu rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Untuk selanjutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang berasal dari calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Waktu dan tempat seperti yang kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Heni selaku penanggung jawab SPM Purwotengah, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan diseminasi membangun budaya positif. Di sini saya akan yang pertama yaitu memperkenalkan diri. Saya Muhammad Safiuddin, mengaku di bidang mapel agama Islam, yang mana yang sekarang mengikuti PGP angkatan 11 di Kota Mojokerto. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk Bapak Ibu semua. Di sini budaya positif. Mengapa budaya positif? Di situ keterangannya yaitu kita sebagai pendidik atau pengajar perlu dari awal menciptakan lingkungan budaya positif. Dalam arti budaya positif itu sama halnya disiplin positif. Nah, kenapa kok budaya positif? Karena sudah terbawa atau terlaksana sehingga menjadi budaya. Dari hal-hal kecil sehingga anak untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakan dapat tercipta. Untuk menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Mungkin alhamdulillah beralamin di SD Purwotengah kita, khususnya di awal kita masuk budaya positif kita, yang pertama kita sudah menerapkan 5S, yang mana kita sudah menyambut anak-anak dengan ucapan salam. Itu positifnya, kita mendoakan anak-anak supaya anak kita terjaga dan terselamatkan ketika menuntut ilmu di sekolah. Oleh karena itu budaya 5S kita di SDN Purwotengah alhamdulillah sudah berjalan. Untuk konsep inti budaya positif, yang pertama yaitu akan saya paparkan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat posisi kontrol restitusi. Yang kelima keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Itu 6 itu dari sub pembahasan akan saya paparkan pada siang hari ini. Di sini ada cerita, ya. Ada cerita Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Nah, di situ ada kalimat A yang ada sendiri A. Itu tugasnya yaitu mengepalkan salah satu tangan. Ibarat tangan kita itu membawa rahasia. Terus yang kedua, teman kita yang B ini ingin tahu rahasia kita itu apa. Sehingga dari teman kita yang namanya si B ini kepingin ya apa namanya bisa menggenggam, bisa membuka genggaman dari teman si A. Otomatis kalau kita pribadi caranya bagaimana? Caranya katanya duduk sofa buka terus bahwa intinya harus tangan yang dikepal oleh teman kita harus bisa membuka. Saking kepinginnya rahasia. Selanjutnya
Nah di sini kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Yang pertama yaitu yang si A, katakan si A aja, namanya si A. Itu siapa yang mengambil kontrol? Yang pastinya kita sendiri, karena kita mempunyai rahasia yang kita pegang. Nomor duit, nomor perpengannya, intinya seperti itu. Itu ada ketinggalan kita. Itu sebagai kontrol atas kesepakatan kepala tangan kita. Terus yang kedua, guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut meminta untuk tindak. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, di sini maksudnya itu kita sebagai guru itu bisanya hanya mengontrol diri kita. Pada dasarnya seperti itu. Ibarat tadi yang saya sampaikan, namanya si A, dia mempunyai rahasia, tapi si B ini saking kepinginnya tapi tidak akan bisa membuka, karena yang mengontrol itu siapa? Dirinya sendiri. Begitu juga kita sebagai seorang pendidik, sebagai pengajar, sebagai guru, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Akan tetapi kita tetap mengarahkan peserta didik sesuai kodratnya masing-masing. Yang pertama yaitu disiplin positif. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin positif tidak harus memberi hukuman, justru itu adalah salah satu atur terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali dalam budaya kata makna kata disiplin. Di sini seringkali kita mengatakan disiplin positif, pasti itu ada hukumannya. Otomatis kalau kita mengingat mindset kita, begitu juga pribadi saya, ya, sebelum mempelajari modul ini tentang disiplin positif, budaya positif, di sini mindset saya, kalau kita terkenal dengan disiplin positif, otomatis wah pasti ada hukuman. Kalau kita tidak disiplin akan dihukum. Intinya seperti itu. Menurut KHD Ki Hajar Dewantara, ini ceritanya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Jika kata tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena di luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Dalam arti KHD Ki Hajar Dewantara dengan gambarannya yaitu menciptakan murid yang merdeka itu, kita menerapkan disiplin positif yang pada artinya tidak menghukum anak. Nanti bagaimana next slide? Yaitu nilai-nilai kebajikan. Contoh-contoh nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terus sikap murid menurut Ibu Primarier Program.
yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini nilai-nilai kebajikan mulai dari profil pada Pancasila. Yang kedua, sikap murid, keterampilan hidup atau life skill yang sering kita berikan kepada siswa-siswi kita dengan menerapkan di P5 itu termasuk kategori keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang akta, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini contoh nilai kebajikan yang dari profil pada Pancasila, sikap murid, dan keterampilan hidup. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini yang menarik buat saya. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama dari eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Otomatis kalau berupa hukuman, kita akan mendapatkan konsekuensinya. Terus yang kedua, motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini sering dan mungkin mindset kita, bukan mindset saya, terkadang itu memberikan imbalan kepada peserta didik yang mana bertujuan untuk menstimulus atau menarik siswa-siswa lain supaya siswa yang lain itu bisa berprestasi. Yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama yaitu hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Tapi kalau tidak ada peraturan, pasti ada ini konsekuensinya. Tapi kalau tidak ada peraturan, ternyata langsung dihukum. Itu kategori hukuman. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini tentang hukuman. Yang kedua, konsekuensi, berencana atau disepakati sesuai peraturan yang tadi ya. Kalau tidak hukuman, kalau hukuman itu biasanya tidak tercantum di dalam peraturan. Tetapi kalau konsekuensi itu tercantum dalam peraturan atau tata tertib siswa atau keyakinan sekolahan, atau yang terbentuk di dalam kelas-kelas keyakinan kelas. Yang ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini nanti akan dijelaskan di selanjutnya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Restitusi, ya. Pada dasarnya kita tidak menghukum anak, kita tidak konsekuensi sesuai terencana, tetapi peserta didik akan menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan dengan cara restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan sekarang
lanjut ke kuis. Kami minta tolong Bapak Ibu dipersiapkan HP-nya. Ya tidak ngantuk. Ada. Nah. Untuk pin filenya 208 9590 tergabung di www.kahot www.kahot. Oh, pin 208 95 90 itu pin Kahot. Kalau nomor HP ini saya bisa nggak di mana. Alhamdulillah sudah ada yang masuk, Mbak Nai dan Ibu Nai dan Ibu Ale, Pak Is, Ibu Nai dan Ibu Ale. Masih ada yang tidak? Ibu Yesid, Pak Is, Ibu Nai, Ibu Ale. Oh, Ibu Nai. Apa tuh ini berbis? Karena bisa dibantu. Tidak masuk. Ya. Kita boleh. Kubusa. Kubusa Buya Yesi Pak His Bu Nai Bu Ali. Oh iya, itu butir bunga selamanya. Dalam hitungan 3 langsung kita mulai. 3, 6, 3, 2, 1 mulai. Mencatat 100 kali dalam 2 kalimat. Kategori hukuman apa konsekuensi restitusi terhadap mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Terus
membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi peraturan hukuman restitusi. Anda sangat beruntung. Yang beruntung itu yang nol itu beruntung. Kenapa? Karena tidak terbatas akhirnya skornya nol, nilainya nol skornya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Terakhir nomor 5 dari 5 berjemur di lapangan basket pukul 12. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apa itu? Hukuman, ya. Pada intinya tadi yang saya katakan, hukuman itu tidak masuk dari peraturan, tapi konsekuensi itu biasanya masuk di dalam peraturan. Hadiahnya kerupuk. Nomor 1 Ibu Ale. Nomor 2 Nomor 2 Buya, nomor 3 BSD. Ya dari itu. Terima kasih, itu tadi sedikit permainan ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pada intinya kebutuhan manusia itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, nah itu jadi bahaya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi selanjutnya, nah ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, contohnya kesehatan, rumah dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima, yaitu dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam satu kelompok. Contohnya apa itu? Kalau kita di kelas mengajarkan pembelajaran berkolaborasi, itu menciptakan kepedulian dan kerjasama. Berarti itu gini, oh bapak ibu guruku ibu ada itu berdoa pakai titik, aku senang ada. Dalam arti bekerja sama sehingga mendapatkan ilmu bukan hanya dari gurunya, tetapi dari teman-teman sejawatnya.
penguasaan, kebutuhan, pengakuan atas kemampuan, harga diri, berprestasi, memimpin, diakui, didengar, dianggap. Yang sudah menonjol penguasaan yaitu berprestasi, memimpin. Seringkali di sekolah, di kelas kita menciptakan ada pemimpin di kelas yang namanya ketua kelas. Terus yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, bebas. Ya. Terkadang siswa kita ya dengan mendapatkan pelajaran dia kategori apa itu yang melaku ya kinestetik. Nah, ketika kita tekan, maka kita tekan dulu. Di sini disiplinkan, ya. Dia merasa kurang, kebebasannya kurang. Nah, di sini termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan dan tertawa. Nah, biasanya para ibu guru yang pastinya begitu juga saya belajar pada bapak ibu guru senior mengajarkan supaya anak tertawa sehingga dimasukkan apa itu SPP. Ini kebutuhan dasar manusia. Termasuk kebutuhan yang manakah? Nah, ini pertanyaannya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Dalam arti Doni ini mesti jaluk ibu meminta bekal makanan model-modelnya dengan cara memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar atau kepala atau guru kelas atau wali kelas, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari 5 tadi? Nah, dari 5 tadi, Doni itu setiap istirahat mesti jaluk bekale kodone. Kita sebagai wali kelas, kebutuhan apa? Doni itu membutuhkan apa? Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Pinter bertahan hidup saja. Kebutuhan hidup itu tadi dari cerita Doni tadi, membutuhkan kebutuhan hidup. Itu gambarnya, yang aslinya gambar saya dan teman-teman yang saya hormati dan saya cintai karena sudah memberikan semangat untuk mengikuti kegiatan CDP. Untuk selanjutnya akan dikabarkan oleh Ibu Ida Ayu Rahmawati. Ibu Ida, monggo. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Untuk menyapa panjenengan semua, boleh saya berpantun? Boleh. Siang-siang begini
saya ingin berpantun. Pergi ke pantai main pasir. Di bawah pohon kelapa kita berteduh. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Bu Ida. Saya CDP Angkatan 11 dari Kota Mojokerto. Saya mengajar di SDN Purwotengah. Bapak Ibu, karena sudah siang, kita biar tidak jenuh, tidak ngantuk juga, kita bergoyang-goyang dulu. Pak Udin minta tolong untuk ice breaking-nya. Minta tolong Bapak Ibu untuk berdiri. Monggo Pak Udin, bisa dimulai. Ayo goyang, goyang Bapak Ibu. Ada yang mau memimpin? Iya sih, monggo. Pendek, 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 panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, panjang. konsentrasi. Kalau pendek jangan panjang tangannya ya, kalau panjang jangan pendek. Panjang pendek, panjang pendek, pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang panjang, pendek pendek pendek, pendek pendek, panjang panjang panjang. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, Bapak-bapak sukanya panjang-panjang, pendek-pendek. Ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Saya menyambung dari Pak Udin tadi, sedikit mengulas kembali mengapa harus budaya positif. Kira-kira kalau menurut panjenengan semuanya, kenapa sih kita harus menerapkan budaya positif? Kira-kira kalau menurut panjenengan kenapa kita harus menerapkan budaya positif? Monggo Bapak Ibu, pendapatnya kira-kira apa yang menyebabkan kita harus melakukan budaya positif? Ada yang bisa berpendapat, Bapak Ibu? Menurut saya, kenapa kita harus menerapkan budaya positif, yaitu agar bisa menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur,
peduli dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu Cucu. Tepuk tangan untuk Bu Cucu. Ya, jadi mengapa sih kita harus melakukan budaya positif? Karena budaya positif itu mampu membentuk karakter peserta didik kita sehingga mereka memiliki karakter disiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab. Endingnya, goalnya, kita akan memiliki sekolah yang sesuai dengan yang kita cita-citakan, sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Next, Claudine. Nah, inti dari budaya positif itu ada 6 Bapak Ibu. Yang 3 tadi sudah dijelaskan sama Pak Udin, dan selanjutnya yang keempat itu ada posisi kontrol restitusi, dan yang kelima yaitu ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Tadi Pak Udin sudah menjelaskan. Di situ ada panjenengan tadi disuruh mengepalkan tangan. Betul atau tidak? Ya. Ketika panjenengan dengan teman satu bangkunya, salah satu si A mengepalkan tangan, dipegang seerat-eratnya karena di tangan yang mengepal ada sesuatu yang tidak boleh diambil oleh lawan atau temannya. Ketika panjenengan mengepal sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, dan teman berusaha untuk membuka tangan panjenengan, kira-kira apa yang akan panjenengan lakukan? Ketika panjenengan mengepalkan tangan, ada teman yang mau bersusah payah membuka dengan cara apapun, dia tidak tahu ngidik-ngidik, tidak tahu itu memberikan tekanan ke panjenengan, sehingga teman panjenengan tadi mengharapkan tangan panjenengan itu terbuka. Dari sini, ketika panjenengan tidak mau membuka kepalan tangan, itu berarti panjenengan sendiri yang bisa mengontrol diri panjenengan sendiri. Paham ya Bapak Ibu? Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Nah di situ tadi sempat dipaparkan sama Pak Udin, ilusi bahwa seorang guru bisa mengontrol siswanya. Itu sebenarnya hanya ilusi saja. Kalau seandainya seorang guru itu bisa mengontrol muridnya, ketika seorang murid bisa kita kontrol, itu sebenarnya mereka sendiri yang menginginkan dirinya untuk bisa kita kontrol. Jadi di sini ilusi guru bisa mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksa murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun, tetapi bukan memaksa murid untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tugas kita hanya menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Kodrat murid itu ada 2 Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu adalah kodrat yang sudah ada pada diri siswa sejak mereka lahir. Sedangkan kodrat zaman itu adalah kebutuhan yang sudah ada sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer.
Kira-kira panjenengan di posisi yang mana Bapak Ibu? Kalau menurut 5 posisi kontrol guru itu, kita berada di posisi yang mana? Besti, kemana? Apakah kita sudah berada di posisi manajer Bapak Ibu? Idealnya kita sebagai guru, posisi kita idealnya ada di posisi manajer, idealnya. Tapi kita berusaha menuju ke arah manajer. Bagaimana caranya? Bisa dengan melakukan segitiga restitusi, membudayakan budaya positif dan disiplin positif. Next Pak Udi. Nah, dari 5 kontrol guru ada kata kuncinya Bapak Ibu. Ketika guru menjadi seorang penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya menunjukkan dia sedikit garang, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk. Ini posisi penghukum, sangat tidak disarankan sebagai seorang pendidik. Kalimatnya atau kata-katanya biasanya terlambat lagi. Nah, ini merupakan kata-kata yang selayaknya tidak kita ucapkan sebagai seorang pendidik. Yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, nada yang kita sampaikan sedikit memelas. Kamu sudah jadi dibilangin bunda, kalau kamu seperti ini nanti bunda yang kena. Nah, ini merupakan membuat rasa bersalah. Untuk yang ketiga, teman. Nah, posisi teman ini sangat disenangi oleh anak-anak karena tidak ada jarak antara guru dan siswa. Kita posisinya sebagai teman. Pada posisi teman, nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya menunjukkan kedekatan dengan siswa. Dan untuk yang keempat, yaitu pemantau. Pemantau satu level lebih tinggi daripada teman. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah posisi guru, posisi kontrol guru paling ideal. Dimana kalau kita pada posisi manajer, insya Allah anak-anak akan mencapai pendidikan yang sangat jauh lebih baik. Muncul disiplin positif pada dirinya, muncul motivasi intrinsik pada dirinya, bukan motivasi eksternal. Ini ada posisi kontrol di manakah kira-kira? Coba Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol yang manakah ketika seorang guru menyampaikan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrol yang mana? Pembuat rasa bersalah, betul sekali. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kalau seorang guru menyampaikan seperti itu, posisi kontrol yang manakah? Penghukum. Ternyata Bapak Ibu guru sudah sangat paham Pak Udin. Untuk yang ketiga, saya kecewa sekali. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira dari 5 tadi, untuk yang poin ini masuk yang mana? Manajer, betul sekali. Terakhir, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya.
Kira-kira kalau seperti itu, posisi kontrol yang manakah? Bapak Ibu. Besti, betul sekali begitu, teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, sekarang kita belajar kuis lagi. Oh ya, saya juga suka begini. Ya. Nah, pinnya Bapak Ibu 5010882. Monggo silakan masuk di kahutnya, masukkan pinnya 5010882. 5010882. Bu Ale sudah masuk, sudah satu. Monggo yang lain, monggo yang lain. (5010882). Flower, ini Bu Cucu, bunga ini. Flower. Loh, kok berbahaya ini? Istri 4. Kalau bapak ini jelas saya. Istri 4. Diaminin apa Bu? Istri 4. Bahaya ini Pak Fatin, istri 4. Oke, yang lain? Oh, 103 Bu Tentri, Bu Nela. Tuh, samaran ini saya tidak bisa menebak ini siapa samaran ini. Iya sih balik. Pinnya 5010882. 5010882. Sedang Rahasia. Pak, ternyata. Yesi, Budi. Masih adakah yang mau masuk lagi? Sudah, saya mulai. Monggo Pak Udin dimulai. Posisi kontrol guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi yang manakah? Pembuat rasa bersalah. Berikutnya. Oh, tadi yang kuis yang pertama Ale ya, yang juara 1. Sekarang masih Ale. Lanjut lagi. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira itu posisi kontrol atau nilai kebajikan yang manakah? Aku hebat
bisa bikin ibu guru ngejar aku. Nah, kira-kira yang manakah? Penguasaan. Ayo. Samaran. Saya penasaran, samaran ini siapa ya? Aku bosan mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira yang manakah? Kebebasan ya. Ibu cucu berada di posisi ketiga. Posisi satu siapa kak? Oh, Samara. Tepuk tangan untuk Samara. Nah, sekarang kita beranjak ke keyakinan kelas. Sebelum saya ke sana, mengapa saya keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau sambutan dari Pak PJ tadi, apa sih bedanya antara keyakinan, peraturan, dan kesepakatan? Gitu ya tadi ya. Ya. Sekarang kalau menurut panjenengan semuanya, kira-kira apa perbedaan dari keyakinan, peraturan, dan kesepakatan? Kalau menurut panjenengan, kira-kira apa sih beda dari ketiga itu? Monggo, Bu Alena. Menurut saya perbedaan dari keyakinan kelas, peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu seperti satu arah, jadi hanya dari gurunya saja. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara dua pihak, yaitu guru dan peserta didik yang diyakini bersama-sama dan dilakukan juga bersama-sama. Seperti itu. Sebetulnya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu hampir sama, tapi lebih afdolnya itu yang keyakinan kelas. Karena yang kita yakini, kita ada rekomendasi dari kesepakatan kelas tadi, pokoknya lebih afdol gitu pokoknya begitu. Terima kasih, tepuk tangan. Sangat benar sekali. Jadi kalau peraturan itu memang kalau dari dua arah tadi searah, satu arah, tidak ditentukan, tidak disepakati atau ditentukan bersama-sama. Itu kalau peraturan. Dan peraturan itu sifatnya bukan menggunakan kalimat positif. Ya, contoh kalau peraturan itu dilarang datang terlambat. Di sini dilarang datang terlambat. Itu merupakan masih mengandung kalimat negatif, bukan kalimat positif. Sedangkan untuk keyakinan kelas, ciri pertamanya itu sifatnya universal, jadi umum, tidak lebih spesifik. Kalau kesepakatan kelas itu lebih spesifik, sedangkan keyakinan kelas yang sifatnya universal. Terus yang ciri yang selanjutnya, dia mengandung kalimat positif, itu keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas, dia lebih spesifik dari keyakinan kelas. Jadi pendapatnya Bu Aleta sangat benar sekali. Next, Pak Udin. Nah, sekarang mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa
kita harus menggunakan helm. Kira-kira mengapa? Karena ada aturannya. Ya ini memang peraturan. Terus alasannya apa? Kita harus memakai helm saat berkendara menggunakan kendaraan roda 2. Kira-kira alasannya apa? Apa? Sanksi. Nggih, Bu Tetri tadi apa? Ditilang. Boleh. Terus apa lagi? Alasan utamanya kita harus memakai helm apa? Selamat. Jadi alasan utamanya adalah faktor keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira alasannya apa? Untuk kesehatan. Nah, Bapak Ibu, panjenengan bilang kesehatan, itulah yang kita sebut dengan keyakinan. Seperti yang tadi saya sampaikan, keyakinan ciri utamanya adalah sifatnya universal. Kalau kesepakatan kelas, dia lebih spesifik. Kalau keyakinan kelas, dia sifatnya universal. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang diakui, disepakati, dan dipatuhi oleh guru dan siswa tentang kelas impiannya, aturan dan konsekuensi yang harus diikuti. Keyakinan kelas dilakukan dengan cara diskusi, jajak pendapat antara guru dan seluruh murid pada satu kelas. Jadi ini sifatnya dua arah, bukan satu arah. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau tadi memakai helm, kita harus memakai helm ketika berkendara memakai kendaraan roda 2. Itu termasuk peraturan. Sedangkan keyakinannya adalah keselamatan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi di situ di dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kata wajib, dilarang, tidak boleh. Itu tidak boleh muncul pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa menggapai itu, kita tidak boleh membuat keyakinan yang terlalu muluk, disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas bukan satu arah tapi dua arah, disepakati, dirumuskan bersama-sama melalui diskusi dan jajak pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu ada kalanya dia sifatnya seperti kurikulum dinamis, berubah-ubah. Tidak boleh pakem, bila disusun sekarang digunakan terus sampai 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan. Setiap waktu jika memerlukan kondisi untuk dirubah, keyakinan kelas bisa kita ubah, kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita. Next, Pak Udin. Nah, ini adalah salah satu contoh praktek menyusun keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas. Next, Pak Udin. Nah, sekarang coba panjenengan ubah peraturan menjadi keyakinan
atau nilai kebajikan. Untuk yang pertama, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira nanti keyakinannya bagaimana? Panjenengan bisa menyusun dalam satu kalimat boleh dengan mempertimbangkan tadi yang sudah ada di atas, ciri-ciri dari keyakinan tadi. Yang kedua, dilarang melakukan kekerasan atau bullying. Yang ketiga, dilarang makan saat jam pelajaran. Dan yang terakhir, dilarang mencontek saat ulangan atau ujian. Kira-kira dari 4 ini coba panjenengan ubah menjadi keyakinan atau nilai kebajikan. Ada yang berpendapat? Untuk yang poin pertama, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira keyakinannya atau nilai kebajikannya bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira menurut panjenengan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan tidak boleh mengandung kata negatif, harus bersifat kalimat positif. Datang tepat waktu boleh. Ada yang punya usulan lain untuk poin 1? Yang kedua sekarang, dilarang melakukan kekerasan atau bullying. Saling menyayangi. Betul sekali. Yang ketiga, dilarang makan saat jam pelajaran. Kira-kira keyakinannya bagaimana Bapak Ibu? Makan saat jam istirahat. Boleh, betul sekali. Yang terakhir, dilarang mencontek saat ulangan atau ujian. 7. Coba Pak Udin, di next kita lihat jawabannya Pak Udin. Nah, untuk yang pertama, setiap anggota kelas perlu datang tepat waktu. Di situ tidak boleh ada kata wajib, harus, tidak boleh. Dalam keyakinan tidak boleh ada kata itu. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, saling menyayangi. Dan yang ketiga, setiap anggota kelas makan di jam istirahat. Yang terakhir, setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau tadi dilarang mencontek saat ujian, kebajikannya dilarang setiap anggota kelas perlu belajar. Ketika anak melakukan mencontek saat ujian, berarti dia kepercayaan dirinya kurang. Mengapa kepercayaan diri kurang? Bisa jadi satu, dia belum belajar. Jadi nilai keyakinannya setiap anggota kelas perlu belajar. Begitu ya Bapak Ibu. Next Pak Udin, kita masuk di materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tentunya dengan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik seperti yang sudah dipaparkan di slide-slide yang tadi. Segitiga, kembali Pak Udi, segitiga restitusi memiliki 3 sisi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, sekarang kita ulas menstabilkan identitas itu kira-kira yang bagaimana? Pak Udin, menstabilkan identitas itu berdasarkan
Jadi menstabilkan identitas kita bisa melakukan dengan berbuat salah itu wajar nak. Bu guru juga pernah. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Jadi ketika ada siswa kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh kamu kok seperti itu. Tidak boleh bapak ibu. Untuk menstabilkan identitas kita sampaikan, kita dialog ke anak kita. Gak apa-apa nak, itu wajar. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti kami semuanya pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tidak fokus kepada akar dari masalah itu, tetapi kita fokus pada penyelesaian masalahnya. Jadi dan yang terakhir, kamu berhak merasa seperti itu. Jadi dialognya kira-kira pada segitiga restitusi, pada sisi menstabilkan identitas seperti itu bapak ibu. Lanjut ke sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi di slide awal sudah dipaparkan tentang kebutuhan dasar manusia. Di situ ada kebutuhan apa saja tadi bapak ibu? Kesenangan, kasih sayang, terus apa lagi? Bertahan hidup. Nah, pada validasi tindakan yang salah, dialognya kira-kira bisa seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini maksud dari validasi tindakan yang salah. Jadi setiap orang melakukan tindakan yang salah, pasti ada alasan di belakangnya. Kita harus mengulik itu alasannya apa. Dan kita tidak boleh menjudge setiap anak yang dilakukan itu salah. Lanjut Pak Udin. Yang terakhir, sisi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu memang sangat-sangat penting Bapak Ibu. Motivasi intrinsik itu muncul karena kesadaran diri, bukan dari luar atau ekstrinsik. Kira-kira pernyataannya pada menanyakan keyakinan, bisa apa keyakinan kelas kita. Jadi ketika anak berbuat salah, kita bisa menanyakan, di kelas kita sudah punya keyakinan, kira-kira keyakinan mana yang sudah kamu langgar. Yang kedua, kira-kira apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini merupakan 3 sisi dari segitiga restitusi. Next Pak Udin. Nah, sebelum ke praktek segitiga restitusi, saya ingin menampilkan video segitiga restitusi Pak Udin. Bukan yang ini Pak Udin, yang di LMS Pak Udin. Yang di LMS Pak Udin. Ini adalah contoh dari guru yang sudah melaksanakan segitiga restitusi. Langsung yang di skip tadi Pak Udin.
enggak. Iya. Mungkin bisa di ya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama ketemu Sarah. Kenapa ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak yang begini lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin loh Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman Pak. Ya bisa bersabar dan berhati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, Bapak Ibu, itu merupakan seorang guru yang sudah berdialog dengan siswanya dengan menggunakan segitiga restitusi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu pelaksanaan segitiga restitusi di kelas. Next, Pak Udin. Next, Pak Udin. Nah, sekarang dari kegiatan kita hari ini, kira-kira adakah yang informasi yang bermanfaat menurut panjenengan semuanya, Bapak Ibu? Semuanya bermanfaat, alhamdulillah. Nah, sekarang coba kita refleksikan kegiatan kita hari ini dengan menggunakan 4P. P yang pertama adalah peristiwa, P yang kedua adalah perasaan, P yang ketiga adalah pembelajaran, P yang keempat adalah penerapan. Jadi untuk P yang pertama peristiwa, kira-kira dalam satu event ini tadi kira-kira apa saja yang panjenengan dapat? Perasaan panjenengan bagaimana? Terus yang ketiga, pembelajaran apa yang sudah panjenengan dapat dan kira-kira bisa diterapkan di kelas, penerapannya bagaimana? Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini. Bisa peristiwa satu orang, perasaan satu orang, pembelajaran
pembelajaran 1 orang dan penerapan 1 orang. Monggo Bapak Ibu. Ada yang untuk yang peristiwa yang pertama. Kita refleksikan kegiatan hari ini. Peristiwanya kira-kira bagaimana menurut panjenengan semuanya? Monggo Pak PJ. Monggo barangkali ada teman-teman. Ada peristiwa perasaan hari ini nggak boleh diborong semua peristiwa hari ini sangat menyenangkan. Maksudnya menyenangkan itu bisa berkumpul dengan teman-teman. Ya, bisa berkumpul. Ya, saya nggak bisa kumpul kalau monggo Pak Udi barangkali mau merefleksikan atau teman-teman yang lain. Iya, yang lain monggo. Iya. Peristiwa. Oh ya, ini tadi kata teman-teman kemarin sudah dapat ya, kan saya belum dapat. Tapi ya enggak itu sih, saya enggak. Untuk yang pertama tadi mungkin saya belum seberapa paham. Terus setelah peristiwa apa ini? Perasaan. Oh tidak. Ya, perasaannya panjenengan. Oh iya, perasaannya senang sih. Karena teman saya juga senang tadi menggunakan kartu. Selanjutnya itu pembelajaran. Nah, ini pembelajaran. Ternyata memang saya kira untuk jadi manajer itu hanya untuk di perusahaan. Ternyata jadi guru itu juga perlu jadi manajer. Ini yang baru bagi saya. Terus untuk penerapan, semoga bisa diterapkan di kelas 1 utamanya. Gitu. Oh ya. Soalnya tadi kalau di video itu tidak sama dengan kenyataan di lapangan. Karena di video itu posisi gurunya adalah sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Kita memang 5 posisi guru, posisi manajer inilah yang paling ideal. Jadi kita menuju ke sana. Insya Allah kita bisa menuju ke sana. Terima kasih Bu Fitri. Untuk yang lainnya barangkali ada. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Fitri. Nah, saya tadi membuka presentasi saya dengan pantun. Izinkan saya menutup dengan closing statement. Keberhasilan saya tetap Pak Madoni bukan saya tutup dengan closing statement. Keberhasilan pendidikan bukanlah hal yang datang otomatis. Perlu upaya-upaya yang strategis. Harus terus rapatkan garis, bergerak bersama secara harmonis. Assalamualaikum.